Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada saat ini kami akan membacakan berita jemaat ibadah Minggu 4 Oktober 2020. Adapun berita pelayanan petugas pada hari ini, ibadah hari Minggu di Gereja Epata, pemimpin ibadah Bapak Pendeta Yulianson STH, liturgus Bapak Diakon Haryadi, dan yang bertugas pada saat ini adalah petugas pengurus lingkungan Nasaret. Berita pelayanan yang kami sampaikan pada saat ini tidak ada perubahan. Dan ada satu buah undangan perkawinan. Pada saat ini akan kami bacakan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah pada saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam ikatan pernikahan kudus. Resita Indrayati, putri pertama dari Bapak Idanson dan Ibu Ristiana, dengan Romanus Kristanto AMK, putra ketiga dari Bapak Pici Sudiono dan Ibu Masliani almarhum. Pemenuhan hukum adat Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 7 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah Bapak Indanson, Desa Sanggu. Pemberkatan nikah Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB sampai selesai, bertempat di Gereja Haleluya Sanggu. Kebaktian ucapan syukur Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 17 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah Bapak Idanson, Desa Sanggu. Sebagai ucapan syukur atas berkat kasih anugerah dan rencananya yang indah dalam pernikahan putra-putri kami, dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari agar berkenan hadir pada acara jamuan sederhana yang diselenggarakan pada Jamuan Sederhana Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah Bapak Indanson, Desa Sanggu. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kedua mempelai. Atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Indanson dan Ibu Ristiana, keluarga Bapak Visi Sudiono dan Ibu Masliani almarhum, turut mengundang seluruh keluarga besar kedua mempelai, Ita dan Manus. Demikianlah kami sampaikan berita jemaat pada pagi Minggu hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberikan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Pengelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita
dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait yang 1 dan yang kedua, mari sebarkanlah Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari wabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Diam hati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terbaik dan dusta serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Kenapa Yesus Tuhanmu akan hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan dan mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan dusta serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini terambil dari Roma 10 pasal 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita merespon petum dan salam dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 35 bait 1 dan 2. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus dan hapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
saudaranya, kita saudaranya. Menurut aku yang penuh celah, kita saudaranya. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan paduan suara dari seksi pelayanan perempuan lingkungan Nazaret.
berkat. Oh Tuhan, pakai lewe lumpur, manume apung abun migas. Namun ketika hampir kurang kaule lagi, belum enak mau cari berkat. Belum enak mau cari berkat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adapun bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sidang jemaat Tuhan kembali boleh datang kepadamu, meskipun melewati ibadah dalam rumah kami masing-masing. Namun semuanya ini tidak menyurutkan semangat kami untuk selalu hidup di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh mendatangkan puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sertanya boleh mendatangkan sukacita, berkat dan damai sejahtera bagi kehidupan kami umat-Mu. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca bagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mampu untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan Allah kehendaki untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah melewati tugas pemberitaan kabar baik yang kami kerjakan, melewati pekerjaan baik dan pelayanan kasih, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami pun boleh merespon iman keselamatan yang telah kami terima daripada Engkau ya Allah. Biarlah melewati kebenaran firman-Mu, kami selalu boleh dituntun, dipimpin dan disertai, agar kami selalu boleh mengerjakan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 dengan perikop perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu,
Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya itu. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Pada minggu pagi hari ini, 4 Oktober 2020, kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Tentu dengan tema Beritakanlah Injil. Hal ini adalah sebuah seruan yang selalu menjadi sebuah dasar dari perjalanan Gereja Kalimantan Evangelis, yang mana dari namanya Gereja Kalimantan Evangelis satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia menggunakan kata evangelis yang artinya adalah pemberitaan kabar baik. Jadi dalam hal ini GKE adalah gereja yang senantiasa memberitakan kabar baik Tuhan. Dalam hal ini diceritakan dalam nas firman Tuhan yang disajikan kepada kita pada kesempatan ini, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan ataupun mengajarkan murid-muridnya ataupun para pengikutnya dengan metode perumpamaan yang seringkali ia pergunakan, yaitu bagaimana dalam perumpamaan ada sebuah cerita yang tentunya memiliki pesan moral yang memberikan sebuah nasihat bagi setiap para pendengarnya. Tentu dalam hal ini kita melihat bagaimana sasaran dari apa yang menjadi perumpamaan Yesus pada saat ini adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang dalam hal ini mereka merasa terganggu dengan kehadiran Tuhan Yesus, sehingga mereka berupaya untuk bagaimana mereka menyingkirkan dalam tanda kutip Tuhan Yesus dari perjalanan ataupun pelayanan yang ia lakukan. Di sini ia menceritakan tentang sebuah tuan tanah yang membuka kebun anggur lalu menyewakannya kepada penggarap-penggarap, namun penggarap-penggarap itu adalah orang-orang yang jahat, yang tidak mengerjakan lahan tersebut dengan baik, bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang jahat dan hal-hal yang buruk bagi para hamba-hamba dan anaknya sendiri dari sang pemilik kebun anggur atau tuan tanah itu tadi. Dan hal ini tentunya menuju dari sebuah kehidupan para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang dalam hal ini adalah bagian dari umat Tuhan yang tidak mengerjakan bagiannya dengan baik, seperti halnya penggarap-penggarap yang jahat itu tadi. Mereka mengerjakan tanah yang dipercayakan oleh sang pemilik, namun mereka tidak mengerjakannya dengan baik atau mengerjakan bagian mereka dengan baik, bahkan mereka berlaku jahat, berlaku buruk terhadap orang-orang atau hamba-hamba dan anak dari sang pemilik tanah itu tadi. Hal ini menggambarkan bagaimana keselamatan Tuhan telah diberikan kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap umat Tuhan. Namun hal ini para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tidak mempergunakan hal itu dengan baik. Bahkan mereka berupaya dan mencoba untuk menyingkirkan Tuhan Yesus dari kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Dan hal inilah yang kemudian menjadi sebuah kritikan bagi mereka yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus melewati perumpamaan yang ia sampaikan. Dari cerita ini menyampaikan sebuah pesan bagi kita bahwa bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini adalah digambarkan sebagai para pekerja yang selalu memberitakan, menabur benih Injil di dalam kehidupan kita, di mana kabar baik itu selalu kita tebarkan, kita wartakan di dalam kehidupan kita, yang mana tujuannya adalah untuk selalu memenangkan jiwa dan
bagaimana semua orang dapat menerima keselamatan melalui iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, meskipun ada begitu banyak tantangan dan hambatan yang ditemui dalam tugas pemberitaan kabar baik sebagaimana Yesus Kristus yang seringkali diperhadapkan dengan berbagai tantangan dari berbagai orang-orang yang tidak menyukai keberadaannya, demikian juga kehidupan kita umat Tuhan, tentu ada banyak hal, tantangan dan hambatan yang kita hadapi di dalam tugas pelayanan pekerjaan kabar baik Tuhan di tengah-tengah keberadaan dan kehidupan kita. Namun tentunya melewati Injil Tuhan kita selalu dikuatkan. Sebagaimana dalam kitab Roma mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang akan selalu memberikan kekuatan di dalam diri kita untuk selalu mengerjakan pemberitaan kabar baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah kita kerjakan keselamatan Tuhan dan marilah kita selalu mengerjakan bagian kehidupan kita untuk sarana pemberitaan kabar baik Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan keberadaan kita, terkhususnya dalam konteks gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak. Kita memasuki pelaksanaan perjamuan kudus. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 26 untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang telah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripada-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri dengan haleluya. Saudara-saudari yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun, janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dipersilahkan untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti. Dan setelah mengucapkan doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan pela anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu."
Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk ampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau ya Allah. Kiranya melewati pemberitaan firman-Mu, kami selalu boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam kami menyatakan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau ya Allah. Berkati kami jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan dan pelayanan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu menjadi pribadi yang bijaksana di dalam kehidupan kami. Di dalam kami mengerjakan setiap tugas dan pekerjaan serta pelayanan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan di dalam kehidupan kami, agar kami selalu boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa kepadamu. Seraya kami menyerahkan tugas pemberitaan kabar baik Tuhan melewati gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah pemberitaan kabar baik Tuhan selalu boleh dikerjakan dengan setia dan taat melewati para fungsionaris gereja Kalimantan Evangelis di seluruh pelosok pulau Kalimantan dan juga di wilayah DKI Jakarta. Biarlah melewati keberadaan gereja Kalimantan Evangelis, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan, dan banyak jiwa dimenangkan, dan kami senantiasa boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, demikian juga kami menyerahkan dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bagi para satuan tugas dan tenaga kesehatan, tenaga medis yang bekerja, Kau berikan kekuatan, kesehatan, serta kemampuan di dalam kehidupan dan keberadaan mereka ya Allah. Kami berdoa dan berpengharapan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami boleh kembali hidup di dalam situasi yang normal. Kami serahkan keberadaan kehidupan kami jemaat Tuhan. Biarlah kami selalu boleh dijaga, dilindungi dari setiap wabah sakit penyakit yang kami alami pada saat ini ya Allah. Demikian Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan GKE, para pekerja gereja Tuhan, khususnya gereja Kalimantan Evangelis. Kami mohon Tuhan Kau selalu berikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan di dalam kami mengerjakan bagian dan tugas pelayanan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah melewati tugas pekerjaan dan pelayanan yang kami kerjakan, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan, dan kami pun boleh hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Allah. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, terlebih dalam masa pemilihan kepala daerah yang berlangsung juga di Kalimantan Tengah ini ya Tuhan. Biarlah wilayah Kalimantan Tengah selalu boleh hidup di dalam situasi yang aman, kondusif, dan penuh dengan damai sejahtera. Jauhkan konflik dan pertikaian, perselisihan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Namun mari Engkau sertai kehidupan dan perjalanan kehidupan kami masyarakat di Kalimantan Tengah ini dengan penuh aman, damai, dan sejahtera. Bapa di sorga, kami serahkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah ini. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan tugas pelayanan dan
pekerjaan kami, dalam setiap bagian kehidupan yang Tuhan berikan. Mari Tuhan Kau selalu berikan kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan kami, agar kami selalu boleh mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kami, bagi Tuhan dan bagi sesama kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan karya dan pelayanan kami, setiap pengharapan, rencana kami ke depan. Biarlah semuanya boleh Tuhan berkati, sehingga boleh mendatangkan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Biarlah sukacita, berkat, damai sejahtera Tuhan selalu boleh Tuhan nyatakan dan selalu boleh melimpah atas kehidupan mereka ya Allah. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah kuasa jamahan tangan Tuhan boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka dari segala kuasa sakit penyakit yang mereka alami. Kami serahkan para lansia, orang tua lanjut usia. Mari Engkau selalu berikan pemeliharaan, kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu boleh bersukacita, berbahagia di masa-masa tua mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pengharapan, rencana kami, pekerjaan kami ke depan. Biarlah Tuhan turut bekerja dalam semuanya itu, sehingga kami jemaat Tuhan selalu boleh menerima sukacita, berkat dan damai sejahtera daripada Engkau ya Allah. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur sekaligus persembahan untuk perjamuan kudus pada hari ini. Namun dengarkanlah pengantar persembahan kita. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa untuk persembahan. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu hasil daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang oleh kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini kiranya berguna untuk penopang pemberitaan Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkata kepada kita, diiringi dengan nyanyian kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Kidung Jemaat 427, ku suka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka
memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.